kita harus tahu dana ini bersumber dari bantuan provinsi. Mudah-mudahan acara penyuluhan ini kita diberi kelancaran ya Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ani Cica, Ibu Eli dan Ibu narasumber kita Dr. Rusi sama Bunda Cio. Kita serahkan kepada narasumber seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillah ya. Insya Allah nanti juga kedepannya akan lancar ya. Karena di dalam sudah terbiasa komunikasi dengan kita layaknya teman ya. Jadi kalau gini formal ada grovis ketik. Padahal sebenarnya nggak bisa gitu. Ya, begitu aja kita. Kemudian ke acara selanjutnya yaitu doa. Insya Allah yang akan didoa desa muda ya. Boleh langsung masuk dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'til amal wa yukafi manjidahi. Amin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Biha jamil hajat wa tutabina biha min jami sayyat wa tarfa'una biha illaka ala darajat wa tubarikuna biha akhzal wa min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Amin. Amin. Allahumma hafid alaina bi syakaratil maut wa najina minan nar wal afai wal hisab. Amin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana. Amin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit nabi iman wa sabbit nabi tauhid wa sabbit nabi ma'rifah wa sabbit nabi islam fi dini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikna min khairi dunya wal akhirati bi ghairi muslim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa ma tudiluna ba'dahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yaitu acara inti pembahasan materi baiklah. Untuk acara inti yang pertama itu akan dibawakan oleh Ibu Haji Maryami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Bu Haji. Orang sini asli udah pada tahu semuanya. Dulunya saya di sini pembina desa dari tahun berapa ya? Buat Haji Cita tahun berapa? Saya berapa tahun di sini dari Pak Haji Rito aja. Udah kenal semua ya. Jadi bukan wajib. Terus siapa yang melakukan pelacakannya? Hanya puskesmas saja kak? Tidak dong ya. Tentunya berkoordinasi dengan TNI, bisa tentara, bisa polisi, terutama kader ya. Di sini pelacakan kontak dikoordinasikan oleh puskesmas. Yang mengkoordinasikan yaitu puskesmas, tapi oleh tracer. Tracer adalah petugas yang melakukan pelacakan kontak. Tracer dapat berasal dari petugas kesehatan maupun masyarakat seperti anggota TNI, Polri, dan relawan lainnya yang sudah terlatih. Ya. Tracer diutamakan orang yang sehat dan tidak memiliki kondisi penyerta atau tidak memiliki komorbid. Insya Allah ya kadang-kadang di sini sehat semua. Amin. Di sini peran tracer nih, yang pertama mewawancarai kasus konfirmasi untuk menentukan apakah pasien dapat melakukan isolasi mandiri atau tidak.
Ya. Yang kedua, memastikan kasus konfirmasi melalui memulai dan menjalani isolasi. Misalnya si A sudah positif nih, sudah terkonfirmasi. Nanti yang menentukannya tracer ya, mencatat identitas, alamat, dan nomor telepon semua kontak erat dari kasus konfirmasi. Jadi tidak hanya kasus konfirmasi aja, termasuk kontak eratnya juga. Yang kelima, mewawancarai kontak erat dan menentukan apakah kontak erat dapat melakukan karantina mandiri atau tidak. Yang keenam, memastikan kontak erat melakukan pemeriksaan pertama atau entry test. Yang ketujuh, memastikan kontak erat menjalani karantina selama minimal 5 hari. Dulu mah 5 hari, sekarang bisa 5 hari. Yang ke-8, berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk melakukan pemantauan harian kontak erat yang melakukan karantina mandiri. Walaupun dilakukan karantina mandiri, tetap tracer itu harus mengawasi, mengobservasi apa-apa yang dikeluhkan oleh bukan si tracer yang terkonfirmasi atau kontak erat tersebut ya. Kalau ada apa-apa langsung dilaporkan ke petugas yang ada di puskesmas. Yang ke-9, memastikan kontak erat melakukan pemeriksaan kedua atau exit test. Yang dilakukan pemeriksaan biasanya swab PCR ya. Yang dari alat yang harus dibawanya, dia harus memakai masker ganda. Yang satu masker yang di dalam masker medis, yang di luarnya masker kain. Ya. Terus jangan lupa hand sanitizer. Ya, hand sanitizer jangan ketinggalan. Terus alat tulisnya kayak untuk catatannya formulir pelacakan kontak atau aplikasi silacak. Aplikasi silacak biasanya di Google ya. Ya, begitu aja. Terus kemudian ke acara selanjutnya. Masyarakat terutama di Hamberang boleh. Saya setiap hari Rabu sampai Sabtu ada. Kalau sore sedikit promosi buka praktek. Jadi kalau misalnya ada perlu, mungkin mulai Januari ya Kak Cica ya, Pustu akan dibuka pagi. Saya baru dapat informasinya, kita kemarin belum bisa menginformasikan karena masih belum jelas. Ternyata saya dapat informasi terbaru, jadi nanti ada jadwal khusus, jadi bisa diinformasikan ya pada masyarakat, terutama yang punya BPJS ya. Jadi sekalian promosi Pustu ya. Kalau saya praktek cuma ngambil satu ruangan, tapi Pustu semuanya bisa dipakai di situ. Kunci juga udah saya serahkan, Bu Cica udah punya ininya. Nanti ada perawat yang jaga. Jadi nggak apa-apa. Masyarakat yang punya kartu BPJS ya. Ada nenek-nenek disuntik gitunya. Ari kemarin disuntik vaksin naonnya? Disuntik bae dengar teh sina naon eta Sinovac nenek di Sinovac. Bedanya 1 dan 2 tidak ada beda. Sama disuntiknya dosisnya sama ya. Hanya kenapa 2 kali? Yang pertama itu untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Ya. Terus di situ ada aturannya bahwa jarak vaksin pertama dan kedua itu ada 28 hari. Jadi untuk yang pertama itu dia belum maksimal. Mungkin si kekebalan tubuh terhadap vaksin virus COVID itu mungkin hanya 75 atau 80%. Mungkin tergantung penerimaan masing-masing orang itu beda-beda. Ya. Nah, terus harus vaksin kedua. Vaksin kedua itu untuk menguatkan. Kenapa harus vaksin 2 kali? Ya, jadi manfaatnya adalah sama-sama menguatkan. Yang satu dia nancep nih, gitu ya. Dia untuk memasukkan dulu nih. Yang namanya vaksin itu kan kuman yang dilemahkan ya, gitu. Makanya kalau setelah vaksin itu ada timbul gejala, itu namanya juga kuman yang dilemahkan, pasti ada timbul gejala. Cuma tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang. Ya. Dan ini pernah nih saya kejadian. Saya vaksin entah di desa mana ya,
Pokoknya saya kesana lagi, tahu nggak? Saya diacungin beduk, golok. Sahasya no maksin maaing pingsan. Ya itu sampai saya ternyata itu ibu-ibu yang lain juga nggak apa-apa gitu. Benar Bu, tanya puskesmas itu ramai itu di desa sana, ya. Sampai saya bilang sama polisi, ayo kita datangin ke rumahnya, pingsan memang, pingsan. Nah terus sambil masukin ke golong itu bedok gitu ke tempat kita di balai desa atau apa, bukan sih, bukan balai desa ya, kayak sekolah gitu, majelis ya. Ramai itu, sampai polisi ngehubungin kita kan, takut kita diapa-apain, dibacok atau apa gitu ya. Akhirnya kita samperin ke rumahnya. Jadi ternyata setelah kita tanya gitu ya, si emaknya juga nangis-nangis itu di rumah, anaknya yang laki-laki itu udah marah-marah. Emaknya itu tiduran, udah dikasih minum, udah sadar ya, hari-hari baju saya cicip gitu, saya sama gitu, terus takut baik gitu, sama memang kayak gitu. Sama anaknya ya, kalau pakai bawa aja. Jadi ini hanya cerita ya. Jadi setelah vaksin itu memang tidak boleh pulang, harus observasi dulu 30 menit. Kenapa? Karena supaya tahu efeknya itu ada efek samping atau enggak. Si emak ini ternyata habis disuntik, jalan ke rumahnya rame-rame sama rombongan ya, mungkin tetangga-tetangganya, dan jalannya lumayan jauh, mungkin dari sini ke Bu Cica kali ya. Baru jalannya gini, soalnya saya nyusul sama perawat sama 2 polisi, kita naik motor aja lumayan. Ya iyalah, mana jam, kita lihat jam 12 siang untuk bergerak, siapa yang gak pingsan? Baru jam nenek-nenek ya. Ya iya, mak, hari ini kunaon belum tuh beslier, kita lapar.